Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zulfa Kusuma, NRP 38 dari Teknologi Informasi TS. Nah, kali ini saya akan mendemonstrasikan penugasan modul 3 yaitu membuat tabel-tabel dari database yang sebelumnya telah dibuat. Eh, untuk tabelnya sendiri sudah ada di modul, jadi tinggal membuat lewat query MySQL. Jadi ini pertama saya sudah berada di dalamnya database A01 SBD yang sudah dibuat kemarin. Oke, langsung aja ke komennya. Pertama, untuk buat tabel tuh kita pakai komen create tabel. Create tabel, kemudian berikan nama tabelnya. Tabel pertama itu staff. Kemudian atributnya. Yang pertama ada ID staff. Ini kecil aja. Ini tipe datanya integer. Kemudian menggunakan auto increment dan kita set sebagai primary key. Kemudian untuk atribut selanjutnya yaitu nama staff. Kita dikasih tipe datanya varchar supaya fleksibel. Varchar. Kemudian parameternya itu 255. Sebenarnya untuk parameter terserah karena space yang digunakan akan menyesuaikan dengan panjang karakternya. Dan kita juga definisikan supaya tidak bisa diisi dengan nilai 0. Kita berikan komen seperti ini. Kemudian atribut selanjutnya alamat staff. Ini juga menggunakan varchar. Kemudian selanjutnya ada email. Menggunakan varchar juga. Kemudian nomor telepon. Ini menggunakan varchar juga meskipun nomor telepon itu angka. Kenapa menggunakan varchar? Karena nomor telepon biasanya tidak digunakan untuk operasi aritmatika. Kemudian ke tabel kedua. Saya akan buat tabel yang buku dulu. Kemudian atribut pertama yaitu ID buku. Ini menggunakan integer. Saya gunakan 4 aja supaya ID buku kita punya kontrol penuh ke ID buku. Terus set sebagai primary key. Kemudian atribut kedua yaitu judul buku. Ini menggunakan varchar juga. Kemudian penulis. Ini varchar juga. Kemudian yang terakhir ada, belum terakhir, masih ada 2. Tahun terbit. Ini kita pakai integer. Karena tahun biasanya cuma 4 digit ya. Kita pakai parameternya 4. Terus yang stok buku kita pakai integer. Pakai 5 aja, 5 digit. Kemudian selanjutnya untuk tabel ketiga yaitu yang transaksi. Transaksi. Nah, ini atributnya yang pertama ada ID transaksi sebagai primary key. Ini pakai integer.
auto increment, kemudian set sebagai primary key. Kemudian yang kedua ada ID stub sebagai foreign key. Jadi ID stub kalau kita pakai auto increment juga. Jadi kita kalau di sininya nggak perlu menuliskan auto increment lagi, cukup integer aja. Dan yang kedua tanggal transaksi ini menggunakan desimal, menggunakan date maksud saya. Untuk tanggalnya terus kita set defaultnya menggunakan current date, default current date. Kemudian atribut terakhir total transaksi, ini menggunakan desimal seperti ini. Kemudian untuk foreign key-nya kita set di bawah. Foreign key ini ID underscore references ke tabel staff, kemudian kasih lagi ID underscore staff ini, kemudian beri. Nah ini ada lanjut dulu ke tabel keempat. Oh ini lupa titik koma ya. Kemudian create table detail transaksi, dan atribut pertama yaitu ID detail. Ini tipenya kita menggunakan integer dan auto juga. Kemudian set sebagai primary key. Dan yang kedua ID transaksi ini integer, ini FK ya, jadi kita nggak usah taruh lagi auto incrementnya. Kemudian ke atribut selanjutnya yaitu ID buku, ini juga cukup ditulis integer aja. Kemudian yang terakhir ada total barang, ini menggunakan integer. Sebenarnya untuk integer tidak perlu diberi parameter juga tidak masalah, karena meskipun dikasih parameter 4 nantinya bisa tetap menyimpan digit lebih dari 4. Ini saja sebagai mempermudah untuk developer lainnya supaya tahu kalau umumnya data ini diisi berapa digit. Kemudian set foreign key-nya dulu. Foreign key tadi ID transaksi references ke tabel transaksi. Kemudian yang ID buku foreign key ID buku
referensi ke tabel buku, ini di buku. Kemudian eh, oh, ini terhapus tadi. Oh, ini lupa menuliskan foreign key ya. Nah, oke. Mungkin coba kita go aja. Sudah eh, terbuat semua tabel buku dan strukturnya ID buku sebagai primary key sudah sesuai. Kemudian tabel detail transaksi strukturnya ID detail sebagai primary key sudah benar, ID transaksi sebagai foreign key dan ID buku sebagai foreign key. Kemudian staff itu ID primary key-nya itu ID staff kita cek sudah benar. Kemudian transaksi juga ID transaksi primary key, ID staff foreign key sudah benar. Mungkin untuk uh, desainnya seperti ini. Rapi, geser ke sini. Oke, jadi mungkin itu saja demonstrasi dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.